Setelah kemarin saya memberikan pembahasan secara intens mengenai pembangunan atau renovasi dari Masjid Miyah. Lokasi pembangunan Masjid Ahmad bin Hambal ini dinyatakan sebagai daerah konflik yang memerlukan penanganan bersama. Ada berbagai komentar yang saya tandai, termasuk salah satunya ketika saya membahas tentang teroris. Kalau memang pencekalan pembangunan Miyah hanya karena ujaran Wahabi, maka itu bukanlah satu alasan yang bisa membuat pembangunan tempat ibadah dilarang. Karena apa? Seperti Masjid Raya atau Masjid Jami di Cilengsi, yaitu Masjid Al-Barkah di Roja, bersebelahan dengan Polsek, bersebelahan dengan Masjid Jami'nya orang NU. Orang-orang NU pun banyak yang sholat ke Masjid Al-Barkah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Ada dua syarat diterimanya amal. Yang pertama, ikhlas, mengharapkan wajah Allah semata. Yang kedua, sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kepada panitia-panitia kurban, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah. Jangan sampai kalian mengambil hak-hak kurban itu tanpa hak dan tanpa izin pemiliknya. Kewajiban kita hendaklah bertakwa Allah, karena sesungguhnya panitia-panitia itu tidak halal mengambil bagian dari kurban kecuali dengan seizin pemiliknya. Kewajiban kita, wahai orang-orang yang melaksanakan kurban ini, amanahlah kalian. Jangan kalian menjadi orang-orang yang berkhianat. Di antara panitia terkadang ada yang mengambil bagian kurban tanpa sepengetahuan manusia, tapi ingat Allah tahu, ya akhwat Islam. Jadi isu-isu Wahabi mereka tidak membenarkan bid'ah dari haul, tahlil, Isra Mi'raj, Maulid dan lain sebagainya. Itu bukan suatu halangan bagi jemaah-jemaah atau warga sekitar Al-Barkah Roja untuk sholat di sana, untuk beribadah pekanan di sana, yaitu hari Jumat ataupun tahunan, yaitu Idul Adha ataupun Idul Fitri. Tidak ada satupun yang menghalangi masjid tersebut beroperasi. Jadi sudah terkunci bahwa teriakan Wahabi bukan salah satu alasan untuk menghalangi pembangunan masjid. Terus yang kedua, apalagi kemarin saya memberikan paparan tentang masjid di Aceh yang dibakar karena alasan Muhammadiyah itu Wahabi. Itu pun diklaim oleh pimpinan Muhammadiyah sebagai tindakan seorang muslim yang belum akil balik. Perhatikan baik-baik. Dan sekarang saya ingin merespon beberapa komentar dari netizen yang menyatakan pasti di dalam tubuh Wahabi, terkhusus yang di Miyah sana, ada gerakan terorisme, ada gerakan-gerakan intoleran dan gerakan-gerakan lain yang bertentangan dengan hukum. Katanya begitu, teman-teman. Namun saya pribadi ketika mendengarkan komentar-komentar seperti itu, malah saya ingin memaparkan salah satu fakta kepada kalian bahwa yang sebenarnya teroris adalah mereka yang berpaham Asy'ari dan bermarga Habaib dan juga sebagai simpatisan FPI. Entah Rizik Syihabnya, entah Mukibinnya, sudah banyak yang memberikan pengakuan. Apalagi satu video yang ingin saya paparkan kepada kalian, bahwa ada salah satu Habib simpatisan FPI membuka kedoknya sendiri bahwa dia adalah seorang teroris, calon untuk meledakkan diri atau membuat bom. Ya, agar tidak menjadi fitnah, simak baik-baik video yang kita akan reaction ini. Pemirsa, terduga teroris Nabil Al-Jufri yang ditangkap di wilayah Jakarta mengklaim dirinya sebagai simpatisan salah satu ormas. Habib, perhatikan ya, dengar baik-baik. Habib. Dalam video berdurasi 2 menit 23 detik yang beredar di media sosial, Nabil mengaku mengetahui pembuatan bom yang direncanakan oleh Husain Al-Hasni. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya bener, muka-muka Habib. Ya bener, ini muka-muka Habib ini. Habib Nabil Al-Jufri. Mungkin sepupunya Habib Ali Al-Jufri. Lanjut lagi. Saya atas nama Nabil Al-Jufri selaku simpatisan FPI ya, tahun 2019. Saya mengetahui rencana pembuatan bom yang direncanakan oleh Habib Husain Al-Hasni dan tuh Habib, teman-teman. Mereka ingin melakukan aksi, kalau demo kan bilangnya aksi damai. Kalau ini aksi bom, aksi berapi-api, aksi berledak-ledak. Makanya kemarin siapa namanya, Kiai Imad yang nyambung lagi ke Kiai Imad. Kiai Imad kemarin memberikan ijazah sakti kepada murid-muridnya.
kepada laskar-laskarnya itu ijazah anti bom. Dibaca 4 kali setiap subuh. Maka sampai maghrib tidak akan terkena senjata tajam dan bom. Maka sampai maghrib tidak akan terkena senjata tajam dan bom. Terkena senjata tajam dan bom. Ya takut mungkin. Takut mereka membawa bom. Jadi diberikan ijazah anti bom. Aduh, ya lanjut lagi. Dan kelompoknya yang merupakan anggota Laskar FPI dan simpatisan FPI. FPI lagi. Saya pernah diperlihatkan video uji coba pembakaran sedikit bahan peledak oleh Bambang di rumah saya di Bandung. Terduga teroris Nabil Al-Jufri yang ditangkap di wilayah Jakarta mengklaim dirinya sebagai simpatisan FPI. Nabil mengaku mengetahui rencana pembuatan bom yang direncanakan Habib Hussein Al-Hasni dan kelompoknya yang juga merupakan anggota Laskar dan simpatisan FPI. Nabil juga mengklaim pernah diperlihatkan rekaman video pembakaran bahan peledak bom yang ditunjukkan oleh seorang pria yang disebut-sebut bernama Bambang. Dalam video pengakuannya itu, Nabil juga mengklaim pernah melakukan penggalangan dana untuk pembuatan bom. Pengakuan Nabil tak berhenti di situ saja. Nabil juga mengklaim mengetahui pembentukan tim senyap di Bandung di bawah pimpinan seseorang yang disebutnya bernama Aba Aser dengan tujuan meledakkan pom bensin milik Pertamina sebagai bentuk protes atas penangkapan HRS. Na'udzubillah min dzalik. Protes terhadap penangkapan HRS. Imam Jumbo, ya Imam Big, Imam Akbar, bom Pertamina. Emang ini cocok kalian itu ikut ISIS, emang cocok bener sudah. Lanjut dulu. Saya mengetahui pembentukan tim senyap di Bandung yang dipimpin oleh Aba Asep selaku Laskar FPI, Laskar FPI DPC FPI Pengalengan yang beranggotakan Pagi Batu Rahman di DTV Jakarta. Oke. Jadi kemarin ketika Rizik Syihab memberikan ungkapan di video terbarunya, kemana ini Prabowo? Tolong copot jabatan dari Kapolri yang menjabat sekarang. Karena apa? Tidak menjaga kajiannya habaib, tidak melindungi habaib, tidak menangkap orang yang membubarkan kajian habaib. Kalau sudah begini, siapa yang sebenarnya layak untuk dibubarkan? Faham-faham seperti ini ditujukan kepada orang-orang salafi yang sejatinya mereka memerintahkan, mengajarkan, menerapkan syariat untuk tunduk patuh kepada ulil amri. Tiba-tiba kalian teriak-teriak sontoloyo kalau orang-orang salafi teroris. Apa gak mikir nih terorisnya ada di kalangan Habib? Teroris juga ada di Timur Tengah, di Iran. Orang-orang Syiah sontoloyo itu juga menjadi teroris di dunia. Jutaan umat muslim sunni dibantai oleh mereka. Di Lebanon, di Irak, di Yaman, di Suriah. Dibantai dan digenosida oleh teroris-teroris Iran. Siapakah terorisnya? Yaitu Hizbus Syaiton, Bashar Assad, Garda Revolusi Iran, yang semuanya bertindak atas perintah Ali Khamenei. Memang orang-orang yang selalu mendewa-dewakan Ahlul Bait. Fahamnya kebanyakan mau jihad konyol. Ngebom sana, ngebom sini. Yang setelah ada fenomena seperti ini, Salafi yang dikambing hitamkan. Wahabi, teriak Wahabi terus. Jadi sekarang ketika semakin banyak informasi beredar di masyarakat, apalagi ada bukti seperti ini, apakah kalian para habaib masih mau teriak kalau golongan kalian ada golongan yang paling benar, golongan yang paling ahlus sunnah? Apalagi berteriak-teriak PKI, komunis. Setelah ditelusuri, Habib Rizik Syihab doyan teriak PKI, komunis. Ditelusuri ternyata warga habaib banyak yang jadi komunis dulunya. Bahkan ditelusuri sampai ke negaranya Yaman Selatan juga berfaham komunis itu negara. Terus yang ketiga, teriak-teriak muhibbin ini ketika saya bahas tentang Miyah bahwa iya, orang-orang Wahabi itu banyak teroris. Setelah ditelusuri ternyata yang jadi teroris siapa? Habib. Yang berbaiat ke ISIS siapa? FPI lagi. Mukibin Habib lagi. Semuanya. Kenapa serba mereka? Tuduhan-tuduhan mereka mengarah kepada mereka sendiri. Kalau melihat rekam jejak terkhusus Ustadz Yazid Jawas, yang dimana beliau tidak pernah mendukung ISIS. Bahkan beliau memberikan penjelasan bahwa ISIS itu adalah kelompok Khawarij. Bagaimana orang-orang Salafi akan berbaiat kepada ISIS atau menjadi teroris? Tidak akan mungkin. Jadi memang betul teman-teman, sepandai-pandainya tupai melompat ya akan jatuh. Sepandai-pandainya Habib lompat-lompat
untuk membela diri dari tuduhan-tuduhan kejinya, fitnahan-fitnahannya. Bahkan kemarin ada yang komentar di video saya yang mendalangi demo di Mia, sebagian besarnya Habib. Alhamdulillah perjuangan kita semuanya dengan disikapi bijaksana, dengan sebijak-bijaknya. Alhamdulillah. Kita doakan beliau sehat, sehat badannya, sehat umurnya, banyak rezekinya, serta mudah-mudahan dibekahkan jabatannya, mudah-mudahan ditekan lagi. Beliau ini adalah menjadi gubernur Jawa Barat. Mudah-mudahan kita dukung beliau kalau jadi gubernur Jawa Barat. Tujuh kita tidak dukung, kita dukung beliau. Insya Allah mudah-mudahan ya kita setelah sudah dijawab dengan Pak Wali Kota, mohon dengan hormat kepada semuanya. Pak, di sini menyiapkan bis untuk pulangnya, ya. Yang ke arah kanan, yang ke Tanah Baru disiapkan bis untuk pulangnya. Pakai baju serba putih, pakai imamah putih, pakai sorban hijau. Katanya kalau sudah pakai si sorban hijau, artinya mereka sedang jihad, sedang berperang. Ada buktinya, ada videonya. Jadi sebenarnya siapa di sini yang perlu dibubarkan? Siapa yang di sini perlu dicekal? Kalau berbicara kepada Kapolri, siapa yang perlu dicekal? Wahai Bapak Kapolri atau Bapak Wali Kota Bogor, Habibkah atau asatid Salafi? Setelah ada bukti data seperti ini, silahkan kalian pikir. Ke depan kita akan suarakan terus bahwa pembangunan Mia sebenarnya sudah mendapatkan izin dari awal dia pembangunan. Hanya ingin melakukan renovasi, ditolak. Karena apa? Kita akan jelaskan nanti di video berikutnya. Lebih tajam lagi dan dengan data bukti. Agar apa? Agar pembangunan Mia kembali dilanjutkan. Itu saja dari saya.